ada teriakan si Ali ini. Tolong! Dia nangis bang, kejar-kejar teriak nggak jelas gitu. Kita di situ tuh bingung bang. Yang kita bingung bukan hanya teriakannya, si Kompair ini jalan bang. Itu jalan, tangannya bang ternyata pas udah sampai situ udah nggak ada bang, tangan kanannya itu. Dan beberapa minggu dari saya kejadian itu bang, posisi malam itu lagi masih kerja biasa, ada kabar lah dari keluarganya si Ali ini. Oh iya iya. Ngasih tahu bahwasannya si Ali ini meninggal. Ah, meninggal. Meninggal. Pas di 7 harinya ini nih bang, malam tahlilan ke 7 harinya ini saya datang. Yang awalnya kita ngerasa itu tuh udah aman, itu tuh udah berakhir, teror itu udah berakhir. Ternyata di malam Jumatnya ini kejadian lagi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Vlog. Semoga teman di rumah yang klik video ini sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita udah menghadirkan lagi nih salah satu narasumber. Nah, beliau ini Bang Ahmad, dan Bang Ahmad ini tinggal di daerah Cilegon, Banten, Provinsi Banten lebih tepatnya. Nah, waktu kerja di salah satu tambang yang ada di sana nih, Bang Ahmad ini sempat mengalami kejadian horor. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gaskan. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Ahmad, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi awal ceritanya itu kan gini, sebelum kerja di PT ini, saya pernah ikutan proyek itu bang. Di proyekan ini di akhir Juni itu proyeknya selesai. Pas sudah selesai itu sempat nganggur lah beberapa minggu tuh. Iya. Iseng-iseng lah posting ke loker di Facebook. Oke, di Nah, Facebook Serang ya. Cilegon tuh posting kayak kita banyak banget bikin postingan. Beberapa hari dari itu ada yang inbox tuh di Facebook itu. Mas Ali ini inbox lah. Isi pesannya itu, Mas yang lagi nyari kerja di Facebook ya yang posting. Terus saya jawab, iya katanya. Terus dia langsung nawarin, mau nggak kerja di PT tempat saya bekerja. Kata si Mas Ali ini. Karena emang lagi dicari-cari nih kerjaan, alhamdulillahnya ada yang nawarin. Alhamdulillah ya rezeki. Nah, langsung lah saya bilang, boleh mas, kalau boleh tahu kerja di PT apa? Dia ngasih tahu tuh, PT ini katanya. Sebenarnya kalau PT-nya ini saya sudah tahu, karena si PT ini sering buat lalu lalang saya sebelum kerja di PT ini. Maksudnya lalu lalang sering pulang pergi lewat gitu? Dulu kan kerja di project yang di akhir Juni itu kan di situ kan ada salah satu pabrik kimia tempat saya project di elektrik. Oke oke. Nah, pas udah ngasih tahu alamatnya, dia minta ketemuan tuh. Kalau emang serius niat kerja, kata Mas Ali. Sorenya kita ketemu di situ sekitar habis maghrib, terus ngobrol lah. Di situ Mas Ali tuh kayak nanyain perihal pengalaman kerja, pernah kerja di mana aja. Udah kita di situ tuh kita udah ceritain semuanya pengalaman kerja. Keesokan harinya setelah interview itu, nah diajaklah untuk survei ke lokasi tempat kerja itu di tambang. Oh, tambang apa nih? Itu tambang batu, Bang. Tambang batu. Jadi di situ tuh ada tambang batu yang diproduksi oleh mesin yang namanya itu crusher. Jadi crusher ini yang bakal produksiin ukuran-ukuran batu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di situ kita kayak dikenalin nih sama mandor yang di beberapa plan itu. Nah, kebetulan hari itu saya ditempatkan di plan B. Dikenalin lah beberapa anak-anak yang kerja di situ, terus cara kerjanya. Karena anak baru, jadi posisinya tuh masih di helper, Bang. Karena belum berpengalaman. Satu hari itu kita cuma kayak dikasih ini aja sih, Bang, kayak penjelasan-penjelasan metode-metode kerja
Setelah itu baru registrasi Finger. Singkat cerita selesai. Nah, kebetulan jadi gini, di plan B ini ada 2 shift, Bang. Oke. Jadi shift pertama itu masuk dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oh, 12 jam ya. 12 jam, 1 jam istirahat. Ah. Nah, kalau yang shift malamnya itu dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Oh, berarti full tuh tambang ya? Full itu, 24 jam itu operasi. Cuma kalau untuk yang shift malam nih, produksi itu dari jam 7 sampai jam setengah 12 malam. Oke, sisanya? Sisanya itu kayak kita perbaikan kalau ada kerusakan. Kalau tidak ada ya kita istirahat. Kayak standby gitu ya? Kayak standby ataupun kayak kita ngejagain aset-aset yang ada di situ. Iya. Dari hari itu keputusannya saya masuk shift malam. Nah, pas shift malam ini awal-awal kerja nih, Bang. Karena tinggalnya di Emes, jadi jarak dari Emes ke tambang ini kalau jalan kaki sekitar 15 sampai 20 menitan lah. Oke. Kalau untuk jalan kaki. Awal-awal tuh berangkat tuh setelah sholat maghrib, berangkat jalan kaki dari Emes ke tambang. Karena masih baru ya, jadi sebenarnya ada tuh kayak kendaraan yang naik turun dari tambang ke bawah atau dari bawah ini mau ke arah tambang ada, cuma kayak masih waktu baru tuh masih sungkan, Bang, buat minta tolong nebeng itu. Nah, jalan kaki lah. Pas jalan kaki itu kan untuk dari bawah sampai ke atas itu harus ngelewatin kayak sebelah kiri itu tuh masih kayak hutan, Bang. Masih banyak pohon-pohon gedenya, masih rimbun lah. Nah, sementara di sebelah kanannya itu kayak kali gede. Aliran air dari gunung itu. Di malam itu pertama kali kerja jalan kaki itu, Bang. Itu saya langsung disambut, Bang, sama bayangan hitam, terus kayak wangi-wangian kayak melati gitu tuh, Bang. Itu masih saya cuekin karena namanya hutan gitu tuh. Jadi saya berusaha untuk berpikir logika gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu tuh. Namanya juga hutan. Jalanlah sampai akhirnya di jam 7 itu sampai di plan tersebut. Awal-awal kerja, karena di pertemuan tadi pagi tuh anak shift malam ini tim saya nggak ada, belum ketemu, jadi kita perkenalan lagi di situ, Bang. Nah, beberapa hari, kurang lebih dari 1 minggu saya kerja itu, Bang, ada nih teman saya namanya si Haikal ini. Oke. Nah, si Haikal ini, dia itu kan orangnya emang agak penakut. Dia ceritanya mau ngambil bekal nasi dia di parkiran motor. Parkiran motor ini jadi gini, Bang, sebelumnya lokasinya ya. Jadi di atas plan B itu ada 2 bangunan. Bangunan yang pertama itu ruangan listrik untuk operator, untuk ngendaliin si mesin ini. Kurang lebih dari 30-50 meter, itu ada 1 bangunan tua yang di sini nih emang nggak dipakai sama sekali. Nggak ditempati, cuma paling kayak untuk penyimpanan beberapa berkas penting ataupun alat-alat gitu. Nah, di sampingnya itu ada parkiran luas. Ada ruang kosong buat parkiran kendaraan anak-anak yang kerja di situ. Nah, malam itu si Haikal ini ngajak saya buat nemenin dia ngambil bekalnya di motor itu. Nah, datanglah kita ke situ pelan-pelan karena emang gelap, Bang. Area itu gelap, kita makanya nggunain senter HP. Jam berapa ya waktu itu? Itu sekitar jam 9 malaman. Nah, temenin di situ. Pas di situ, Bang, kita baru datang kayak ngedengar suara gesekan kayak orang lewat, kaki digesek-gesek. Tapi karena posisinya gelap, nggak kelihatan, Bang. Udah di situ kita awalnya cuek-cuek aja, Bang, sampai akhirnya pas sampai di tempat si motor Haikal ini, kita udah nyalain senter nih, mau ngambil bekalnya. Itu helm dia tuh berdiri, Bang. Helmnya ngangkat sendiri kayak terbang. Itu tuh ngebanting ke tanah, bener buk. Itu tuh bener-bener kita kayak orang bengong, shock, takut juga. Si Haikal karena dia udah tahu kalau tempat ini sebelumnya emang bener-bener angker, dia langsung bawa kotak nasi itu sambil lari narik tangan saya. Sementara untuk saya sendiri masih dalam keadaan yang ini apa gitu tuh. Kita lari di situ, ada kayak suara lemparan batu. Kebetulan kan tembok si bangunan ini kan kayak seng gitu, Bang. Dari kayak seng, itu kayak dia yang lempar pakai batu. Bang! Itu baru di situ saya agak di situ ngeh kalau ini nih ada yang nggak beres. Itu helmnya diambil lagi? Helmnya tinggal, Bang, karena helmnya itu pecah, kacanya itu udah pecah. Udah di situ kita lari segala macem, kita nimbrung lah sama anak-anak yang lagi ngejagain mesin ini. Nah, di situ si Haikal cerita,
kita digangguin katanya. Tadi ada kayak gini segala macam. Nah, ada nih teman yang lebih senior dari Haikal ini, 2 ini di tim saya itu. Namanya Ali sama Iwan. Si Ali ini ngomong kayak gini, Bang, kalau di sini memang wajar kalau kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak ganggu kok, kata si Ali ini. Saya cuma manut-manut, ngedengerin. Tapi katanya, mungkin kalau kejadian tadi, itu tuh cuma buat kenalan aja kali Bang. Ketika ngedenger penjelasan kayak gitu tuh tetap kalau dalam hati tuh nggak bisa dipungkiri Bang. Takut mah ada, rasa takut itu pasti ada. Cuma karena lagi butuh juga, terus mau kerja di mana lagi sementara kesempatannya hanya ada ini saat ini hanya ada ini gitu kan. Sampai akhirnya tetap saya pertahanin tuh kerjaan Bang. Sampai singkat cerita dari kejadian itu tuh udah tuh Bang, saya tuh udah nggak ngalamin kayak hal-hal aneh Bang. Udah lancar lah produksi kayak biasanya segala macam. Sampai akhirnya, jadi si posisi mesin crusher ini kan kanan kirinya itu mesinnya gede banget Bang. Sekitar 3-5 kali lah. Untuk mesin penampung batu yang buat digiling ini, mesin penggilingannya ini. Kita biasanya duduk di samping kanan kirinya itu untuk markirin si mobil ini. Jadi batu yang digiling itu dikirim sama mobil dump truck ini. Dikirim lah. Nah kita biasanya markirin tuh Bang. Biasa udah ditumpahin segala macam. Itu lancar Bang. Sampai akhirnya di jam 11 malam, pas malam Jumat, itu tuh kita produksi lancar, tapi di conveyor ini tempat batu yang digiling itu dijalanin pakai conveyor ini Bang. Di pos-pos yang udah diiniin gitu, udah ditentuin. Itu di conveyor itu keluar ular sanca Bang. Kita di situ kayak bukan cuma kita gitu, kayak operator aja bingung. Karena secara logika harusnya ular yang masuk ke mesin ini harusnya hancur Bang. Harusnya berdarah, tapi ini jalan lurus di atas conveyor ini sampai jatuh ke pos batu hasil penggilingan itu. Enggak cedera sama sekali tuh ular? Enggak cedera sama sekali, bahkan enggak keluar darah sama sekali Bang. Sontak nih si operator nih karena dia juga mungkin ngerasa kaget, heran juga. Seluruh mesin ini dimatiin Bang sama dia. Dari ruang panel itu, di operator itu. Dari genset yang gede itu kita matiin juga. Kita turun lah semuanya. Turun ke bawah. Pas turun di bawah itu di tempat tumpukan batu ini, itu si ular tetap masih ada Bang. Ular itu diam, nggak gerak sama sekali. Nah ada beberapa anak-anak nih, terutama si Ali sama si Iwan ini, yang iseng ngelemparin ular itu pakai batu. Tapi ular ini nggak geser, nggak apa, tetap Bang. Itu segede mana ular? Itu panjangnya kurang lebih 4 meter, sepaha orang dewasa. Itu gede banget. Nah, kita samperin tuh, kita nyoba naik, kan kayak tingginya itu sekitar sampai kurang lebih 20 meter lah Bang. Hasil dari produksi batu itu ada di atasnya kan. Kita naik Bang. Pakai senter HP segala macam, itu ular nggak ngelawan. Itu ular nggak lari Bang. Masih tetap diem aja di situ. Walaupun dilempar-lemparin batu, nggak gerak sama sekali. Nah, ada nih yang nyetus nih, si Ali ini. Gimana kalau ularnya jual aja yuk bawa katanya. Tapi, ketika saya merhatiin itu ular beda Bang. Jadi, setiap kali mata dia ketemu dengan mata saya, itu tuh bener-bener kayak, malah tatapannya kayak ular yang lagi marah banget gitu. Tajam tatapannya gitu. Sempat sampai mual Bang. Setiap kali beradu matanya sama saya tuh sempat sampai mual. Nah si anak-anak malah kayak seneng gitu tuh. Udah jual aja lumayan. Diangkatlah sama anak-anak ke atas kan. Dia angkat ke atas itu, dimasukin ke kandang. Ini kandang dari peninggalan dulu Bang. Saya sebelumnya nggak tahu ini kandang ayam atau kandang apa. Ada kandang di situ gede, dimasukin ular itu. Ketika dimasukin itu, si ular nih masih dimain-mainin sama anak-anak. Masih dilemparin batu segala macam, tetap diem. Yang fatalnya, ini si Iwan. Si Iwan itu, dia ngambil besi yang panjang gitu, dia mukul kepala si ular ini Bang. Sampai si ular itu, kepalanya berdarah, tapi tetap nggak gerak Bang. Ular itu cuma diem. Sesuai keadaannya semula. Nah, setelah kejadian itu udah tuh Bang, malam itu kayak ini ular biasa lah gitu tuh. Kita juga udah kayak
anak-anak udah pada nyari di Facebook jual beli ular segala macam. Emang rencananya nih ular mau dijual sama anak-anak itu. Pas malam Sabtunya kita ditegur Sama siapa? sama si mandor ini. Iya, iya. Ini tuh dulu hutan, nggak baik. Yang dikhawatirin takut terjadi sesuatu nanti. Ular ini dilepas aja. Yang nangkep kan kalian, kata si mandor ini. Lepas aja malam ini. Itu tuh dari omongan mandor itu ada yang sempet kayak nyangkal gitu tuh bang. Oke. Dua orang ini nih, si Ali sama si Iwan ini kayak orang ular biasa kok. Ngapain takut-takut sih? Ada nih si leader operator ini ngomong, turutin aja omongan mandor. Kalau terjadi sesuatu nanti kan kita juga yang kena. Udah akhirnya karena udah keputusan bareng-bareng, kita juga udah diskusi, khawatirnya ada resiko, dilepasin lah ular itu ke semak-semak yang samping hutan itu bang. Iya, iya. Ular itu dilepasin, besokannya udah kayak biasa, nggak ada kejadian aneh-aneh segala macam, udah normal lah, kayak produksi segala macam. Di malam Jumat berikutnya, Oke. giliran si Ali ini. Ceritanya di jam 11 malam itu kan produksi diberhentiin dulu bang. Karena ada conveyor ini mendadak berhenti. Nyangkut. Mesin segala macam dimatiin. Terus kita juga turun memperbaiki bareng-bareng. Cuma si Ali ini dia lebih dulu nyentuh conveyor itu. Kita yang lagi kayak ngambil alat-alat buat ngambil bor segala macam buat ngebenerin conveyornya, terus kayak ngambil gerinda buat motong-motongnya. Si Ali ini enggak, dia sendirian datang ke situ. Dia ngakalin conveyornya. Kita yang lagi sibuk masih di posisi di bawah, nyariin alat segala macam. Tiba-tiba ada teriakan si Ali ini. Dia bener-bener teriak, tolong! Dia nangis bang, kejar-kejar teriak nggak jelas gitu. Kita di situ tuh bingung bang. Yang kita bingung bukan hanya teriakannya, si conveyor ini jalan bang. Jalan dalam keadaan posisi nggak ada aliran listrik. Itu jalan, tangannya bang ternyata pas udah sampai situ udah nggak ada bang. Tangan kanannya itu. Tangan kanan dia tuh udah habis. Kayak ada beberapa tulang-tulang dia yang udah hancur takan gitu tuh jatuh ke bawah. Aduh. Itu udah kayak bener-bener muncrat banget darah dari sebelah kanannya. Dia teriak-teriak kesakitan pas kita samperin. Anehnya, kita samperin, ini conveyor berhenti bang. Yang semula jalan, ngambil tangan si Ali ini, itu tuh berhenti total bang, si conveyor ini. Dan ketika ngelihat si Ali ini, dia udah nggak teriak lagi, udah cuma diem. Dia ngeliatin kita satu persatu melotot gitu, kayak orang marah. Iya, iya. Kita masih dalam keadaan yang shock, bingung. Nih orang tadi teriak, tangannya nggak ada sampai luka segitunya, sekarang diem. Karena kita shock kayak gitu, tiba-tiba dia ketawa bang. Oh. Dia ketawa, ha segala macam, sampai ngomong kayak gini. Dia ke diri sendirinya, menggunakan tangan kiri dia yang masih ada. Anak ini milik saya. Anak ini bakalan saya bawa. Gila seremnya. Kita langsung ngeh lah di situ bang, gak beres ini, kerasukan ini. Tapi kondisi tangannya masih begitu. Tangan udah nggak ada yang kanan bang. Waduh, gila sih. Tinggal tangan kiri doang dia. Tangan tuh udah hilang semuanya. Tinggal tulang-tulang yang jatuh sama darah itu tuh bener banyak banget. Dia dengan kayak gitu tuh, pakai tangan kirinya, anak ini mau saya bawa. Anak ini sudah menjadi milik saya. Terus kita ngeh di situ. Nah si operator ini yang jadi leader malam itu, dia langsung pakai HT kan, ngubungin beberapa pengawas. Terjadi insiden kecelakaan kerja. Langsung lah, ketika udah dihubungin itu, kita tuh ngehadepin si Ali ini yang karena dia lagi posisi kerasukan, mau nggak mau, sebisa kita ya harus kita bantu gitu tuh. Kayak spontan, kayak saya nyuruh ke teman saya si Haikal yang cerita di awal itu, Oke. Kal, coba adanin kuping kanannya. Terus saya bacain Fatihah, ayat kursi segala macam, saya pegangin kepalanya gitu. Semoga atas izin Allah gitu tuh, lepas nih makhluk. Ketika dibacain ayat kursi bang, baru juga mulai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dia langsung nunjuk saya bang, pakai tangan kirinya. Kamu
Jangan ikut campur. Takut bang, ditunjuk kayak gitu. Semakin yakin kalau si ini nih bukan sosok sembarangan. Di situ tuh bener-bener saya nggak tega bang. Di sisi lain dia dalam keadaan kerasukan, tapi ngelihat tangannya udah nggak ada juga. Saya tetap ngelanjutin apa yang udah saya lakuin tadi. Iya, gila sih. Sampai akhirnya selesailah baca ayat kursi segala macam, kayak anak-anak sebisa-bisanya bacain ayat-ayat Al-Quran. Dia akhirnya pingsan bang di situ. Selang beberapa menit si pengawas-pengawas tadi tuh datang lah bang, datang ke kita terus nanyain ini gimana kejadiannya. Si leader ini ditanya kayak gitu makin marah lah bang. Sekarang tuh bukan harus ngejelasin gimana kejadiannya, ini anak dibawa ke rumah sakit. Iya, benar-benar. Sementara si leader nih agak emosinya tuh karena si pengawas ini bukan waktunya gitu tuh bang untuk nanya-nanya hal seperti itu. Keadaannya itu bener-bener darurat. Malam itu juga dibawalah bang dia ke rumah sakit terdekat di kota Cilegon. Iya. Nah, udah di kota Cilegon dia dibawa ke rumah sakit, baru kita datang ke keluarganya. Oke. Kita ngomong sama orang tuanya dengan bahasa yang semaksimal mungkin diolah agar orang tuanya itu nggak terlalu kaget gitu tuh bang. Kita nggak ngasih tahu kalau tangan anaknya itu nggak ada bang. Awalnya, untuk harapan kita supaya takutnya sampai histeris atau shock gitu bang. Walaupun pada akhirnya juga tetap terjadi. Iya. Nah malam itu juga dibawalah orang tuanya ke rumah sakit, dikasih lihat anaknya. Udah di situ bang, pingsan kedua orang tuanya. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita semua di situ udah kayak badan tuh serasa nggak ada tulang bang ngeliat kayak gitu. Lemas bang. Nah udah selesai. Tragedi itu tuh kejadian itu tuh udah selesai malam itu, terus udah diurusin dan dari pihak PT juga udah mengiyakan untuk medis dari perawatan si anak ini, si Ali ini, itu 100% bakal ditanggung oleh perusahaan. Oke, berarti fix ya tangannya buntung udah. Tangannya buntung bang. Aduh. Itu kan kejadian malam Jumat bang. Nah malam Sabtu itu kita tetap operasional kayak biasanya bang. Oke. Kita yang masih shock, anak-anak juga masih trauma. Kita kayak, masa iya sih nggak disuruh istirahat atau gimana dulu? Iya. Di situ tetap karena si mandor juga mau nggak mau kan, harus ngejalanin instruksi dari atasannya. Itu tetap kita bang. Kita tetap operasional seperti biasa, kita juga produksi seperti biasa. Walaupun dari malam Sabtu sampai malam Kamisnya juga itu tuh nggak ada kendala bang. Iya. Jadi udah nggak ini lagi udah nggak ada gangguan lagi malam Sabtu. Tapi yang awalnya kita ngerasa itu tuh udah aman, itu tuh udah berakhir, teror itu udah berakhir. Ternyata di malam Jumatnya ini kejadian lagi bang. Oh, berarti selang seminggu tuh ya? Selangnya seminggu, kejadiannya itu di malam Jumatnya juga. Oke. Di jam yang hampir sama sebenarnya bang kejadiannya. Nah jam 7 pagi kan jam 7 malam kan kita kumpul nih yang shift malam ini. Kita ngobrol segala macem, kita canda-canda sebelum mulai kerja. Nah si Iwan ini biasanya kan dia langsung parkirin motornya ke tempat parkir. Itu enggak, dia ditongkrongin motornya di ruang operator ini, di samping ruang operator. Nah pas udah mulai kerja baru dia naruh motornya ini ke parkiran. Si Iwan ini karakter orangnya gini bang, sebelumnya sompral, Oke. terus petakilan, pokoknya kata-katanya kayak kalau bercanda tuh kayak kata-kata hewan tuh biasa lah. Oh iya, paham. Emang anaknya kayak gitu bawaannya. Yang aneh adalah ketika kita udah mulai kerja dia naruh motornya nih di parkiran. Keluar dari parkiran dia tuh kayak orang yang beda bang, 180 derajat itu tuh kayak bukan dia. Dia yang biasanya petang-tang petenteng, ngomong suka sembarangan, diem bang. Ngumpul sama kita cuma diem aja. Terus kayak ditanya, ngangguk doang. Enggak ada kata iya, enggak ada kata enggak. Kita awalnya kayak mikir, nih orang paling ngeprank, nih orang paling candaan. Jadi kita sebodohin lah dia nih. Saya pergi dari tempat operator ini ke area mesin ini untuk parkirin mobil kayak biasanya. Nah si Iwan ini, dia sampai jam 10 malam tuh tetap bang, diem.
Sampai ada di satu titik, dia tiba-tiba di saat kita lagi diem semua, dia ketawa, Bang. Dia ketawa kenceng banget, tapi matanya kosong, Bang. Ketawa cuma buka mulut sama suaranya aja kenceng. Oh, kayak ha 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 gitu. Kurang lebih kayak gitu, Bang. Matanya cuma diem, mulut ketawa ngakak. Iya, iya. Kita di situ ngeprank nih bocah paling. Emang biasanya juga kayak gitu. Udah nggak usah dihirauin. Tapi dia cuma domong kayak gitu tuh, dia ngelirik. Udah dia diem lagi, Bang. Notice saya di situ. Ada yang nggak beres nih anak. Dia berdiri, ketawa lagi di depan si Haikal ini. Itu si Haikal masih ngecandain, apaan sih lu? Lagi kayak gini tadi lu diem, sekarang ketawa, nggak jelas banget, kata si Haikal. Dia ngegereng, saya ngeliat dia, Kal, pegangin. Refleks saya ngomong kayak gitu si Haikal. Haikal malah, alah bodo amat, Bang. Dia kayak gitu anaknya. Dia ngomong kayak gitu, saya lari mau nyamperin, Bang. Karena ngerasa dia ini bener-bener beda nih. Feeling tuh udah nggak beres nih. Udah dari situ saya lari, malah dia ikutan lari. Bedanya, saya lari ke arah dia, sementara dia itu lari ke arah bawah dari atas ini, Bang. Dari atas mesin ini ke bawah itu, Bang. Itu 15 sampai 20 meteran, Bang, tingginya. Posisi terjun itu dia bukan tidur, Bang. Posisinya berdiri dia masih. Ketika terjun itu masih dalam keadaan ketawa. Itu di jam 11 malam, si operator ini ingat kalau ini malam Jumat. Dimatiin tuh semua mesin, kita turun semuanya. Dia masih ketawa-ketawa, Bang. Di situ. Dia masih ngeliatin kita satu persatu, sampai akhirnya kita juga mikir, wah ini kayak si Ali lagi nih, si Iwan nih sekarang. Kita pegangin di situ, dia berontak mau lari. Sempet waktu dipegangin saya sama Haikal itu, Bang. Dia sempat lepas, mau lari ke arah tumpukan batu itu. Yang waktu itu ular itu jatuh. Iya, iya. Sempet dia mau ke arah situ, langsung kita pegangin. Tambah lagi sama si operator ini dipegangin. Udah di situ. Kamu kesini Kur, katanya. Kamu jagain ya, kata si leader ini. Dia HT lah, ngubungin pengawas. Sebelum ngubungin pengawas ini, Bang, kerasukannya sama. Persis banget kayak yang dialami oleh si Ali itu. Oh, iya, iya. Anak ini milik saya. Anak ini mau saya bawa. Kata-katanya sama, Bang. Karena kita udah pengalaman dari awal tragedi, udah kita langsung kayak, ayo kita bacain ayat-ayat Al-Quran sebisa kita. Sama, Bang. Saya ngulang kejadian yang waktu di Ali itu, kepada si Iwan yang lagi sekarang posisinya kayak gitu. Saya baca ayat kursi segala macam. Dia sama, Bang, nunjuk. Kamu jangan ikut campur. Saya tetap ngelanjutin itu karena di sisi lain ini bagi saya nggak mengerikan seperti yang dialami Ali ya gitu. Awalnya ternyata setelah dia udah sadar, dia malah lebih parah, Bang. Ternyata kita awalnya nggak ngeh kalau posisi jatuh dia itu kaki kan harusnya begini. Itu udah begini, Bang. Oh, bengkok. Jadi si kaki ini tuh mata kakinya udah masuk. Jadi si kakinya yang harusnya begini normalnya, itu udah begini. Oh, kayak gini ya? Kayak begitu. Dia yang semula lagi pas lagi kita pegangin berempat itu dia kencang banget. Setelah sadar, dia langsung jatuh, Bang. Gak kuat berdiri, terus dia pingsan. Diajak kita berdiri, udah gak bisa lagi. Pengawas ini datanglah lagi, Bang, ke kita. Pas datang itu, kita bawa ke orang tuanya. Enggak dibawa ke rumah sakit, Bang. Oke. Karena mungkin saat itu ya, si pengawas ini mikirnya nggak ada luka. Hanya mungkin karena tulang kan. Iya, iya. Harus diurut segala macam. Malam itu kita semua udah kita ngantin pekerjaan, kita ikut pengawas juga, kita juga ikut ngejelasin ke keluarganya yang udah terjadi sama si anaknya ini. Udah kita jelasin semuanya ke orang tuanya. Aduh, serem amat ya. Lalu ya, teman-teman, si Agoy rusuh banget nih. Ikut syuting ntar, Bang ya. Oke, siap. Sana belakang, sana pindah. Oke. Nah, kita ketemu di situ sama keluarganya si Iwan ini. Nah, kita jelasin, awalnya gini, Bu, Pak, si Iwan ini kerasukan gini-gini, loncat segala macam. Itu orang tuanya nangis, Bang. Oh. Nah, si Ali ini posisinya dia udah nggak pingsan, Bang.
udah sadar, cuma dia diem aja bang. Nggak nangis juga enggak, ngerasa sakit juga enggak, cuma dia diem aja. Ditanya juga diem, cuma pandangannya masih kosong. Sampai akhirnya saya coba ngomong pelan-pelan ke orang tuanya. Bu, kalau bisa jangan diurut aja ya. Khawatirnya ada yang namanya sosok lain yang ada di badan dia. Iya, iya. Saya coba ngasih masukan kayak gitu ke orang tuanya, dan alhamdulillahnya responnya juga nerima gitu tuh. Oh, dengerin lah ya. Didengerin. Itu tuh udah selesai malam itu, kita pulang bang. Nah sebenarnya sempet nih 3 hari kita nggak produksi bang. Cuma kita standby aja nggak kerja. Mengingat kejadian itu kan beruntun bang. Iya. Di tiap malam Jumat. Udah di situ tuh kita cuma standby doang. Paling kita kayak ngebicarain lebih safety lagi kerjanya. Terus kayak perlengkapan kerja juga harus bener-bener dipakai. Nah, udah tuh selesai. Besokan malamnya tuh, pas di malam Kamisnya nih bang, saya ketemu sama security. Oke. Nah, si security ini namanya Mang Herman. Nah, Mang Herman ini kan emang dia standby-nya di plan B ini bang. Setiap malam tuh dia di plan B. Dia narik saya bang. Bisa ngobrol nggak berdua? Oke. Kenapa pak? Udah cuma pengen ngobrol berdua. Saya ditarik tuh di ruang operator sama si leader saya ini. Jadi gini, dia nyeritain kalau pas kejadian si Iwan itu malam itu, dia juga ikutan turun kan bang. Biasanya kan dia standby itu kan sampai subuh, sampai jam 7. Karena ada tragedi itu, dia juga ikutan turun dan pulang ke rumahnya. Jam 2 malam dia turun sendirian naik motor. Dia dicegat sama ular bang. Sebelum dia nyampe jalan raya itu, dia dicegat sama ular. Mang Herman kan orang ngerti bang. Dia tuh paham spiritual gitu. Oke. Dia berhenti. Si ular ini diangkat sama dia. Diangkat. Dibalikin ke arah hutan itu. Kalau sebelah kanan kan kali nih. Nah, di arah hutan itu. Mang Herman cuma bilang, masing-masing aja ya. Kamu jangan ganggu saya juga nggak bakalan ganggu kamu. Nah, si ular itu dilepas. Malam itu. Pulanglah dia ke rumah nih. Si Mang Herman ini, pas dia selesai sholat bang, dia didatengin sama sosok perempuan. Pakai kebaya, dia datang ngomong, terima kasih sudah menghargai keberadaan saya. Kamu jangan ikut campur apapun yang terjadi di plan B. Kasih tahu juga siapapun tidak boleh ikut campur atas apapun yang terjadi di plan B. Nah ternyata maksud Mang Herman nyeritain ini semua itu, dia ngasih, entah karena sayang atau peduli gitu bang, dia ngasih kayak saran ke saya, kamu jangan ikut campur ya, saya khawatir nanti kamu yang kena. Karena saya ngerasa nggak ikut campur bang, saya bilanglah ke Mang Herman, Mang maaf ya, saya bukannya mau ikut campur. Karena waktu itu 2 tragedi itu terjadi kan karena posisinya mereka kesurupan. Sementara selain kesurupan juga ada, apalagi si Ali kan tangannya sampai gitu. Spontan aja saya, ya sebisa saya Mang, bukan maksud niat ikut campur. Mang Herman cuma, ya kalau udah disampaikan terserah kamu. Kata si Mang Herman ini, ya mau kamu lanjutin monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kata Mang Herman ini, saya cuma takutnya terjadi ke kamu. Udah tuh, malam ini kan lagi ngobrol sama Mang Herman ini tuh masih nggak produksi bang. Oke. Masih ditunda produksi ini. Di jam 2 malam saya tuh turun pulang bang. Turun pulang. Nah biasanya kalau malam itu, kalau untung, itu tuh dapat tumpangan bang. Kayak karyawan yang mau pulang ke rumahnya, ataupun mobil-mobil tambang yang mau turun ke bawah ngirim ke tongkang nih, tongkang yang di jeti. Kalau enggak ya jalan kaki sampai mes. Ya 20 menit, 15 menit lah bang kayak biasa. Saya turun, ternyata di tempat yang Mang Herman itu ceritain, saya udah dicegat ular bang. Ular yang sama, yang pas ditangkap sama kita waktu itu. Yang keluar dari conveyor itu. Di situ tuh udah ada ular bang. Kayak bau melati, bau pandan tuh udah nyengat banget bang tiba-tiba. Saya shock bang. Shock iya, takut iya. Ada pikiran kayak, apa tak loncatin aja ya?
Tapi rasa takut bang, itu tuh bener-bener bikin nggak berani untuk ngelakuin itu. Lagi bengong kayak gitu, terlebih si ular ini nggak gerak sama sekali. Diem aja. Diem aja, kayak emang sengaja ngehalangin jalan saya untuk pulang aja bang, si ular ini. Sampai-sampai saya sadar dari bengong itu tuh ada senteran lampu dari belakang. Ternyata itu tuh lampu mobil yang mau turun ke bawah, ke jeti ini. Di situ saya nengok ke arah belakang, beberapa detik doang bang, itu ular udah hilang lagi. Karena di persekian detik ular itu nggak ada, saya bingung bang. Sempat beberapa kali karena ada penerangan lampu dari belakang kan, saya sempat nyari-nyari, tetap aja nggak ada bang. Suara gerak larinya pun harusnya kan ada kayak rumput-rumput kecil tuh menimbulkan suara kan bang. Iya, iya. Itu nggak sama sekali. Udah karena saya juga malam itu rasa takut, benar-benar takut, saya stop mobil itu bang yang di belakang saya. Saya ikut nebeng lah, turun pulang ke mes. Nah pas di mes itu biasalah kamar mandi dulu kan, kayak mandi bersih-bersih segala macam saya. Itu di mes abang sama siapa tinggal? Sendiri. Oh sendiri. Jadi si mes ini tuh kan posisinya itu kan ada beberapa puluh kamar nih bang. Oh. Si mes ini, jadi kamarnya masing-masing. Oh itu buat khusus karyawan tuh Khusus berarti, karyawan Oke, oke. yang mau tinggal di mes. Selesai bersih-bersih segala macam, saya biasa sleep call gitu, bang, sama pacar saya. Oke, oh sleep call. Nah, Sayang aku tuh iya. Biasalah gitu iya, kan. iya. Kita awalnya kayak ngobrol biasa aja, bang. Biasa obrolan mau tidur lah. Kita masih ngobrol santai-santai, bercanda, sambil nutup pintu, nutup jendela, lampu tak matiin. Ya biasanya HP ya digeletakin aja gitu tuh, bang. Iya, Teleponan setidur-tidurnya lah gitu tuh. Benar. Kayak anak-anak yang lain gitu kan. Nah, malam itu yang anehnya gini bang, baru beberapa menit matiin lampu tiduran, posisi telepon masih bang di loudspeak. Itu tuh langsung bang, badan saya kaku banget, gak bisa digerakin, sakit, seluruh badan tuh sakit, kepala tuh berat banget. Terus banyak banget bang, saya dikelilingi sosok-sosok yang mukanya tuh bener-bener gak jelas. Yang jelas itu cuma satu sosok bang. Apa? Ada sosok wanita, itu tuh pakai kebaya, yang sampai kayak, apa ini yang diceritain Mang Herman? Di hati itu tuh sempat kayak gitu bang. Posisi telepon tuh kedengeran bang. Pacar saya nelpon tuh biasa, lagi ngobrol biasa. Iya. Saya masih nyaut, cuma untuk mata saya udah bingung dengan apa yang sedang terjadi di hadapan saya gitu tuh. Nah, ketika saya mau ngomong sesuatu ke dia, itu tuh udah si sosok ini ngomong ke saya. Sosok perempuan ini. Dia nunjuk kayak matanya bener-bener marah melotot gitu. Kamu jangan ikut campur. Ini lebih ke nada ancaman, bang. Iya, iya. Kalau kamu ikut campur, kamu saya bawa juga. Nah, ada suara dari telepon ini nih. Kok kamu ngomong rambut aku panjang, yang? Kata pacar saya. Oh. Dia ngedengar saya tuh ngomong, kok rambut kamu panjang, yang? Padahal saya nggak ngerasa ngomong itu. Nah, di situ saya tetap interaksi. Kayak, saya bukan ikut campur. Saat itu saya cuma nolongin teman-teman saya yang sedang kena musibah. Iya. Kedengeran suara dari telepon ini, istighfar, yang istighfar. Bingung saya bang. Oh jadi pacar abang ini dengarnya kayak gitu. Dengarnya kayak gitu. Sampai dia bilang istighfar yang. Jadi dengarnya tuh saya suara ketawa kencang bang. Terus saya suara kayak nangis, suara ngerasa kayak ngerang gitu tuh bang, sakit tuh. Gitu tuh kayak dia ngedengarnya kayak gitu. Sementara saya nggak pernah ngerasa ngomong itu ke dia, lagi posisi teleponan itu, malah saya lagi ngobrol sama sosok yang ada di depan saya. Iya. Sampai yang bikin engeh itu setelah dia ngomongin yang istighfar, saya ngikutin, mulut itu ngikutin astagfirullahaladzim berkali-kali bang, sampai disahadatin saya bang. Sama siapa? Sama pacar saya ini pas teleponan itu, saya ngikutin syahadat bang, tapi dalam hati itu, ya Allah, apa ini sakaratul maut tah? Sampai ada pertanyaan kayak gitu di saat badan tuh kerasa sakit banget, sosok itu masih ngeliatin saya. Banyak banget bang. Kalau yang lain-lain tuh kayak nggak jelas bentukannya, tapi kalau si sosok ini jelas banget. Itu tuh
Ya Allah, apa ini sakaratul maut? Berulang-ulang kayak gitu, Bang. Itu yang istighfar, sahadat, segala macam dituntun, tiba-tiba kedengeran, Bang. Jadi pintu mes ini digedor-gedor tuh. Ada yang gedor-gedor. Bang, kenapa Bang? Bang, ada Pak. Suaranya banyak banget. Rame banget, Bang. Saya perasaan udah jawab. Bang, tolong buka aja pintunya. Tapi mereka nggak ngedengar apa yang saya bilang, Bang. Sampai akhirnya didobrak pintu ini, Bang. Oh, dobrak. Didobrak sama... Ternyata ini penghuni-penghuni mes. Iya, iya. Ini didobrak pintu itu, mereka langsung masuk kamar, nyalain lampu, tak. Itu bayangan hilang semua, Bang. Sosok-sosok yang tadi di depan saya itu hilang semua. Sementara saya masih kayak trauma, masih bingung, tapi sakit di badan tuh udah hilang. Kan keringetan, Bang. Kayak mandi keringet gitu, kayak ada yang ngecekin panas enggaknya segala macam, ada yang ngasih minum. Sampai ada yang kayak, Bang, yang inget Bang, istighfar, istighfar. Baca ayat kursi, dibacain ayat kursi segala saya di situ, Bang. Sementara saya masih bengong, ini apa sih yang terjadi gitu. Nah, si orang mes ini cerita juga. Orang-orang mes yang di situ tuh. Kenapa tadi teriak-teriak? Kenapa tadi ketawa-ketawa? Bingung saya, Bang. Yang bikin bingung karena saya nggak ngerasa itu juga. Saya nggak pernah teriak, nggak ketawa juga. Kamu tuh teriak kenceng-kenceng loh, ketawa-ketawa. Terus kadang kayak orang kesakitan. Makanya kita dobrak pintunya. Nggak apa-apa Bang, kayaknya saya lagi halusinasi doang, tak gitu. Oh, mereka denger tuh kayak gitu. Mereka dengernya kayak teriakan. saya teriak-teriak, Bang. Oh. Nah, ketika saya dalam keadaan udah benar-benar full sadar, Bang, di jam 4 pagi itu, dan ini orang-orang mes juga kayak udah, ya udah katanya, kalau emang udah baikan ditinggal karena mereka juga mungkin tadi istirahatnya sempat keganggu kan, karena ada suara teriak-teriak saya juga. Cuma ada nih beberapa orang yang kalau misalkan ada apa-apa ngomong aja ke kita. Iya Bang, makasih. Udah kan, mereka udah pulang semua tuh Bang. Oke. Ke tempat masing-masing kan, ke kamarnya masing-masing. Tapi di situ abang nggak cerita ke mereka kalau abang habis ngelihat sosok ini. Itu masih belum saya ceritain Bang. iya, Itu masih kayak, karena jujur ya, awalnya di saya juga kayak mikir, dari dua belah pihak nih, dari kayak pacar saya juga mengatakan hal yang sama, terus orang-orang mes juga mengatakan hal yang sama, sementara saya nggak ngerasa itu tuh terjadi sama saya. Iya, oke paham. Dan pas besoknya, jam 2 siang ini, saya ketemu sama pacar saya. Itu juga karena, buat apa ya, ngejawab rasa penasaran saya itu Bang. Kita ketemulah di situ. Pas ketemu tuh dia cerita dari yang awal teleponan biasa aja, sampai saya ketawa-ketawa, sampai ngedengar saya suara teriak-teriak. Ternyata itu tuh emang bener Bang. Saya ngelakuin itu. Walaupun yang saya alami bukan hal itu. Intinya Bang Ahmad tuh nggak ngerasa kalau teriak-teriak, ketawa-ketawa. Enggak Bang, saya nggak ngerasa teriak-teriak, nggak ngerasa ketawa. Karena justru saya tuh lagi ngerasain badan tuh bener-bener sakit, kepala berat, sama lagi ngadepin sosok-sosok ini nih Bang. Yang tadi ngancam saya untuk nggak boleh ikut campur itu. Nah, selesai ketemu itu, ya udahlah gitu tuh. Kayak mungkin ini sudah terjadi dan mungkin dari dimensi lain yang emang saya alami. Udah, singkat cerita tuh, udah Bang. Selesailah kejadian ini, udah saya anggap selesai lah. Dan beberapa minggu dari saya kejadian itu Bang, posisi malam itu lagi masih kerja biasa, ada kabar lah dari keluarganya si Ali ini. Oh iya. Ngasih tahu bahwasannya si Ali ini meninggal Bang. Ah, meninggal. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita di situ tuh kaget, tapi ya tetap ngelanjutin operasional seperti biasa Bang. Kerja tetap diselesain segala macam. Baru setelah jam 2 tuh kita datang ke rumah duka. Di situ tuh ya kita ngelihat untuk terakhir kalinya si Ali ini. Terus kita juga nenangin keluarganya segala macam. Udah, setelah ngelayat itu kita juga pulang malam itu. Nggak sempat sampai ikut nguburin. Cuma karena kita juga habis kerja Bang ya, capek juga. Di situ abang sempat nanya, dia meninggalnya kenapa? Sakit ya? Enggak. Waktu itu nggak berani untuk nanya kayak gitu karena saya mikir pas hari-hari dukanya gitu tuh Bang. Masih kayak mungkin kalau saya nanya kayak gini nih ngebekas banget gitu tuh. Nanti ke orang tuanya takut ada respon yang nggak baik lah gitu. Oke.
Pas di 7 harinya ini nih Bang, malam tahlilan ke 7 harinya ini saya datang. Cuma nggak sama tim lengkap Bang ya. Waktu itu saya datang sama si Haikal. Nah, beres tahlilan segala macem, diceritain lah sama orang tuanya ini. Dari kejadian dia di rumah sakit, ya kan? Terus dibawa pulang ke rumah sakit, setiap malam di rumah tuh dia kerasukan terus Bang. Kerasukannya itu, ya itu, anak ini bakalan saya bawa. Anak ini udah jadi milik saya. Padahal setiap dia kerasukan juga, si pihak keluarga ini ngedatengin kayak semacam kiai ustadz lah Bang. Tapi tetap, setiap malam tuh selalu kayak gitu. Sampai almarhum itu meninggal. Kita mikirnya semoga aja dengan kejadian ini semua tuh udah selesai Bang. Nah kita masih kerja kayak biasanya, kabar duka menyusul lagi Bang. Dari si Iwan ini. Oh, Iwan ya. Yang dia itu kakinya jatuh itu, sama Bang. Dia meninggal. Dan ceritanya sama persis sama apa yang diceritain sama orang tuanya si Ali ini ketika si Iwan meninggal. Jadi proses sepulang dari situ tuh sama Bang, kerasukan terus sampai akhirnya dua-duanya meninggal. Ngedengar kabar duka yang beruntun itu Bang, saya ngerasa udah bener-bener khawatir banget, cemas iya. Yang dikhawatirin gini, ini tuh akan berlanjut gitu Bang. Bukan hanya 2 korban, takutnya termasuk saya. Apalagi saya pribadi waktu di kejadian di mes itu, malam itu, kalau kamu ikut campur, kamu juga saya bawa. Itu tuh bikin saya flashback, inget sama kejadian malam itu kayak, apa ini nanti terjadi sama saya? Atau bahkan sama teman-teman saya yang lain. Dan alhamdulillahnya, kalau untuk teror-teror itu tuh udah nggak ada lagi Bang. Malam itu paling kayak hanya sekedar penampakan-penampakan biasa lah Bang, kayak sekelebat-kelebat kayak di awal-awal itu. Enggak teror yang bener-bener sampai malah ngilangin nyawa. Ternyata alasan si mandor ini yang waktu itu suruh ngelepas ularnya Bang. Oh iya. Kan dia sempat tuh ngasih tahu kita semua nih, kalau ular ini dilepas aja. Dengan alasan beliau, ya memang ini tempatnya, apalagi ini hutan. Ternyata si mandor akhirnya buka suara juga. Ketika udah beberapa minggu setelah meninggalnya Ali dan Iwan ini, si mandor cerita lah. Cerita apa tuh? Bahwasanya dia juga didatengin Bang. Oh. Nah bahkan ini kan sebelum ular dilepas. Si mandor ini orang yang pertama di plan B ini. Yang udah yang tertua lah. Yang udah sepuhnya juga si mandor ini. Alasannya ternyata dia didatengin juga. Nah, pas didatengin itu dia cerita sama yang ngedatengin itu sosok perempuan itu Bang. Wow. Tolong lepasin saya. Saya nggak ada ganggu kalian. Tolong lepasin saya. Jangan salahin saya kalau nanti terjadi sesuatu. Ternyata alasan mandor tuh itu Bang. Cuma awal-awal mandor nggak ngejelasin kalau dia didatengin. Nah kita akhirnya kumpul nih. Mandor, saya, Mang Herman sama anak-anak yang lain kumpul. Ternyata kita semua yang didatengin itu kayak saya, Mang Herman, Mandor ini sama-sama didatangin ternyata sosok yang sama. Nah setelah itu udah tuh kita fix, kita udah perjanjian juga. Apapun yang terjadi di sini kita jangan neko-neko lagi, istilahnya udahlah kita masing-masing aja mau nemuin apa segala macam, nggak usah inilah gitu, nggak usah aneh-aneh lah gitu. Pada intinya kayak gitulah Bang, ngasih masukan ke kita. Alhamdulillah Bang, di situ tuh udah nggak kejadian lagi. Paling ya kayak biasalah, cuma kayak sekelebat bayangan atau wangi-wangian yang aneh aja gitu tuh. Beberapa bulan dari kejadian itu Bang, sebenarnya dari kejadian yang udah terakhir kayak mandor segala kita remukin itu tuh emang udah nggak ada gangguan Bang ya. Tapi kalau untuk pribadi pengalaman saya kebiasaan turun kan kalau jam 2 atau jam 3 malam tuh turun ke bawah Bang. Posisi di mana ular itu pernah nyegat saya, 50 meter dari si ular ini nyegat, itu tuh ada bangunan kosong Bang.
Dulunya entah warung atau apa gitu tuh, kayak bangunan yang lumayan gede, kayak 4x10 itu panjangnya. Itu tuh di situ ada sosok perempuan tua, Bang. Nenek-nenek. Itu tuh ngeliatin aja kalau pulang. Ini malam nih. Malam, Bang. Persis. Posisinya tuh di luar jalan. Jadi di luar bangunan itu dia berdiri sambil ngeliatin senyum, Bang. Itu tuh bener-bener serem banget. Hancur mukanya, Bang. Di malam itu, Bang, itu tuh kayak, apakah ini belum berakhir? Iya. Karena kita flashback dari awal juga, perasaan nggak pernah ada hal-hal seperti ini sebelumnya. Hanya bayangan-bayangan aja. Iya. Tapi sosok itu sampai sekarang masih ngebekas, Bang. Dua sosok ini. Dari yang sosok wanita kebaya ini, sama nenek-nenek yang ada di bangunan kosong ini. Dan pas besok-besok malamnya nih, Bang. Nah, saya udah mulai nyoba iseng nih. Kayak, kan biasanya tuh kalau abis markirin mobil itu kan sopir-sopir ada yang kayak bikin kopi, ngambil air panas di kita kan. Iya. Saya iseng nanya lah, Bang, kerja malam mulu emang nggak pernah digangguin tahan? Digangguin? Bukan hal yang aneh lah di sini mah. Sering gua digangguin. Pernah di mana, Bang? Itu tahu nggak lu rumah yang kosong itu, yang di bawah bekas warung? Yang pas mana? Turunan, kata dia. Itu banyak banget yang nongol kalau gua malam lewat, katanya. Apa yang dilihat katanya? Yang dilihat tuh sama, Bang, si nenek-nenek ini. Oh. Sementara kalau saya, untuk saya pribadi, saya ngeliat cuma sekali, pas 4 bulan setelah kejadian itu, dan ternyata si sopir-sopir itu tiap lewat itu pasti ada. Di jam-jam kayak jam 1 sampai jam 3 gitu tuh mereka sering ngeliat itu. Iya. Cuma untungnya kalau menurut saya ya, mereka kan posisinya di mobil, Bang. Pakai mobil. Jadi mending lah. Saya tuh yang bikin kadang agak males turun sekarang. Turun ke bawah, selesai kerja turun ke bawah itu. Karena posisinya jalan kaki, Bang. Iya benar. Posisinya tuh deket banget. Jadi ngebekas banget wajahnya itu loh, Bang. Setiap kali turun tuh kayak, nanti deh gitu. Nunggu mobil lewat lah. Kalau nggak ada mobil lewat tetap di sini deh, stay sampai pagi lah gitu. Iya. Jadi sekarang itu tuh kalau untuk turun tuh saya masih mikir-mikir lagi, Bang. Iya. Terus dia cerita apa lagi? Ngeliat apa lagi selain nenek-nenek? Kalau sopir nggak, Bang? Mandor saya iya. Mandor. Oke. Iya, kalau mandor tuh pernah cerita. Kalau di tempat itu tuh dia pernah, Bang. Jadi motornya tuh mogok. Motor dia. Tuh dia dicegat. Sama kayak bayangan gede gitu tuh. Sama ada sosok-sosok yang larian dari kali ke atas ini nih, Bang. Yang ke sebelah kirinya hutan ini. Itu tuh. Si mandor itu udah di situ. Dia sampai ditinggalin motornya di situ, di pinggir jalan. Sampai dia kembali ke plan B, Bang. Wah. Gara-gara kejadian itu. Dan ternyata bukan cuma mandor, Bang. Akhirnya si leader juga nih, si yang operator ini, dia juga cerita, Bang. Cerita apa dia? Kalau dia di situ tuh pernah diliatin sosok kunti, pocong. Itu tuh dia pernah waktu dia kayak turun, kan kalau dia rumahnya jauh, Bang. Jadi paling turun ke bawah itu jam 12 atau jam 1 itu paling ke warung nyari rokok atau nyari makan. Dia pernah, Bang. Di situ saya shock, Bang. Tak kira cuma saya, karena dari banyaknya karyawan yang biasanya jalan kaki dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu cuma saya. Ternyata mereka juga digangguin di situ, Bang. Iya. Nah nih Bang Ahmad, tadi kan kejadian ini yang bener-bener, wah gila sih, serem banget ya. Terus Abang sempet gak nanya ke Bang Herman nih yang orang lama, terus sama Mandor ya? Nah sebelum Abang kerja di situ, pernah gak nih ada kejadian yang serupa atau bahkan yang lebih mengerikan dari pengalaman Abang ini? Kalau kejadian itu belum pernah, Bang. Oke. Cuma paling kalau kata Bang Herman ini di ruangan bangunan tua yang parkiran itu sama buat penyimpanan beberapa berkas penting kayak alat-alat segala macam itu tuh sering, Bang. Apa? Kayak penampakan genderuwo. Oh. Terus kayak penampakan pocong di situ tuh sering. Tapi kalau untuk kayak kejadian yang sampai menghilangkan nyawa belum pernah. Belum pernah ya. Jadi si mereka ini meninggalnya setelah kejadian itu, Bang? Nah, si Ali sama si Iwan ini meninggal kejadian ular ini nih, Bang. Ular ini. Gila ya sampai meninggal gitu ya. Terus pihak keluarganya gimana, Bang, ke perusahaan pada waktu itu? Pihak keluarga sih karena dari awal perusahaan juga kan beritikat baik dari kecelakaan kerja itu ditanggung sama mereka 100%. Jadi mereka juga terima, Bang. Iya. Termasuk
pihak perusahaan juga bertanggung jawab kayak ngasih santunan ataupun biaya buat selama ngurusin almarhum ini setelah meninggal sampai 7 hari ya. Iya, iya. Alhamdulillah tanggung jawab ya, Bang. Alhamdulillahnya Perusahaan itu, ya. Bang. Gokil sih. Nah, nih Bang, ini kan berawalnya kejadian dari ular ya. Kalian tangkep terus sempat mau dijual atau dan yang lain-lain dan sempat dimasukin jangan jangan ganggu saya lah intinya kayak gitu ya. Nah, ini tempat tambang ini yang Abang ke Jawa pada waktu itu awalnya hutan atau ada tempat sakral atau apa? Kalau tempat sakral tuh ada, Bang. Oke. Tapi lebih cenderung ke yang ke putih lah, Bang. Maksudnya bukan ke hal-hal yang jahat-jahat. Iya, iya, iya. Kayak di situ tuh ada kayak makam tua. Oke. Buat kayak beberapa orang yang ahli dalam bidang itu tuh kayak ziarah segala macam. Ada makam tua. Oh, kayak tempat ziarah gitu Tapi ya. emang dulunya semulanya itu emang kayak hutan belantara aja gitu, Bang. Sebelum dibuka lahan jadi tambang ini. Emang di situ di pegunungan situ di kawasan itu banyak batu-batu, Bang. Batu semua, Bang. Batu apa? Batu kali ya? Bukan. Batu apa? Jadi emang gunung ini gunung batu. Oh, gunung batu. Jadi kalau dilihat dari hasil kayak alat berat nih, kayak namanya kayak hasil blacker ataupun beko segala macam, itu tuh dari permukaan atas sampai bawah tuh paling kayak sekitar 2 meter atau 3 meter lah komposisi tanahnya. Ke bawahnya tuh batu. Batu sama kayak cadas gitulah. Oh, berarti kayak yang di daerah Parung Panjang Bogor gitu ya? Iya, bener, Gunung-gunung Bang. ditambang-tambang gitu. Ya? Bener. Kayak daerah Parung kan beberapa bulan belakangan ini kan di stop, Bang. Di stop ya? Ya, makanya sebagian dari mobil Parung itu ngambil materialnya ke sini. Oke. Itu udah berapa lama tuh beroperasi, Bang, tempat itu? Beroperasi, lebih tepatnya kurang tahu ya, Bang. Oh. Karena saya belum bertanya gitu tuh. Iya, iya, iya. Tapi kalau si Mandor ini udah lebih dari 10 tahunan di situ, Bang. Wah, berarti lebih dari 10 tahun lah ya. Iya. Gokil sih, emang negara kita kaya akan alam, wah, dan seisi-isinya gitu kan. Dari batu ada, ya kan, sawit ada, emas ada, abang-abang ada. Luar biasa Indonesia ini. Nah, terus nih Bang lagi, kan yang di mes nih Bang Ahmad ya, kan sempat Abang kan, wah itu di malam itu teriak-teriakan sampai penghuni mes tuh keluar semua nih. Nah, pada waktu itu Abang sempat cerita nih ke mereka. Apa yang Abang rasakan ke salah satu dari mereka ini atau gimana? Kalau ceritain kejadian apa yang saya lihat sih enggak, Bang. Oke. Cuma ada beberapa yang nanya nih sebenarnya, tetangga kamar. Kalau kamar mes saya kan ukuran nomor 10, Bang. Oke. Nah, di nomor 8 ini sempat nanya, waktu malam itu kenapa, Bang? Nggak apa-apa, paling kecapean aja. Sebenarnya saya punya alasan sendiri untuk nggak ngejawab jujur gitu tuh, Bang. Saya takutnya mereka berpikirannya enggak. Oke. Dan ternyata, Bang, ada satu kamar di mes itu, dari puluhan kamar itu, ada satu kamar yang nggak dihuni. Oh, kosong. Kosong. Kenapa? Ternyata si nomor 8 ini pernah ngalamin kejadian horor, Bang. Oke. Kejadian di kamar sebelah saya yang nggak dipakai itu, nomor 11-nya. Awalnya sih saya ngerasa ya biasa aja gitu tuh, Bang. Sampai akhirnya saya sempat pindah kamar ke nomor 11 juga. Itu dia ngerasain juga. Saya ngerasain, Bang. Dan Sampai akhirnya saya balik lagi ke kamar nomor 10. Balik lagi. Dan di sini ada pacarnya Bang Ahmad tuh, jadi saksi. Kakak mau masuk sini buat menceritakan apa yang kakak dengar pada waktu itu gitu, pas by phone. Gimana waktu itu kakak dengar? Ya, kadang suka teriak-teriak sendiri. Suka teriak-teriak sendiri. Nangis sendiri. Kadang suka bilang, sayang syahadat asyhadu alla, dia juga ikutan. Berkali-kali, nggak cuma sekali doang. Berkali-kali. Terus kakak pada waktu itu apa yang kakak pikirin? Maksudnya ini sakaratul maut kan sempat bilang tadi kan, wah serasa sakaratul maut. Takutnya kena santet sama yang dulu-dulu juga. Oh, santet ya takutnya ya dia. Nah, bekas yang dulu juga keluarganya dia. Iya, iya yang dulu, yang itu ya Bang ya. Wah, gokil sih, serem banget ya. Tapi pada waktu itu Abang ngerasa kayak mau mati. Kayak ngerasa sakaratul maut, Bang. Sakaratul maut ya? Itu kayak hati sama akal tuh sinkronnya. Ya Allah, apa ini sakaratul maut? Iya, iya. Sempat ada rasa kayak gitu tuh. Kalau di deket kampung teman saya, yang namanya cerita kayak gitu kan banyak ya. Ada pernah dulu, kalau ini ikan Bang, habis nangkap ikan besoknya meninggal. Oh. Iya, ada tuh nangkap ikan, dapat ikan emas gede. Itu udah 2012-an kalau nggak salah. Nangkep kan dulu masih ada sawah tuh, banyak sawah. Nangkep di situ ikannya bentuknya agak aneh lah, kata teman saya sih. Nangkep nih Bang, malam meriang, besoknya meninggal.
Serem juga ya. Terus ada biasalah isu atau gimana, ya, ikan siluman lah atau ikan jadi-jadian lah, itu kayak gitu kan. Itu serem sih. Emang Indonesia masih ya kental hal itu ya, kurang lebih ya. Tapi terkadang gini sih Bang, kayak mau nggak percaya tapi kejadian. Iya, benar. Mau nggak mau ya gimana lagi gitu tuh. Benar. Karena untuk saya pribadi termasuk orang yang selalu mikir rasional Bang. Apapun pakai logika dulu. Tapi faktanya kejadian gitu tuh. Nah, ini kan abang kerja di tambang lah ya, bisa dibilang kerja yang cukup beresiko lah. Karena kan material-material, dan saya juga pernah ngeliat di sosial media, mau tebing itu kan tiba-tiba runtuh, meruntuhkan ada truk, wah bahkan orang pada lari gitu kan, banyak tuh. Nah, di kerjaan abang sendiri, resikonya apa bang? Dan abang pernah gak hampir merasakan kecelakaan kerja? Dulu pernah sih Bang, awal-awal pas baru 2 minggu kerja. Oke. Jadi ini masih ada bekasnya sih harusnya nih. Apa tuh? Jadi jari ini kena fan belt itu tuh Bang, fan belt dinamo itu. Buat muter dinamonya itu. Tangan saya masuk 3. Wow. Itu tuh sampai ngelupas semua tulang semua. Alhamdulillah nggak putus ya? Alhamdulillahnya nggak putus karena banyak yang ngomong termasuk mandor, kalau udah masuk situ, itu pasti tangan hancur. Enggak putus pasti retak. Iya, iya. Tapi alhamdulillahnya enggak Bang. Ini masih ada bekasnya. Oh, alhamdulillah normal lagi, normal. Normal lagi Bang. Cuma awal-awal emang ngelupas putih semua itu, jadi tulang tuh, kulit tuh hilang Bang. Iya, iya. Putih semua. Alhamdulillah berarti baik-baik aja bang ya? Alhamdulillah. Karena baik. ya baru kemarin sih bang, sebulan yang lalu, abang ipar saya kan kerja di pabrik sendok, dia bagian ngepres, kena abang tangan di sini. Oh. Alhamdulillahnya ya Indonesia tuh ya, alhamdulillah aja nggak putus bang, udah kelihatan tulangnya. Sekarang ya masih diperban. Kalau ingat itu, kalau ngeliat itu tuh, gila sih ngeri. Saya waktu itu tuh kayak kejadian itu sebenarnya Bang ya. Ketika tangan masuk nih, itu tuh kayak putus nggak ya? Putus nggak ya? Iya, Itu iya. masih sempat mikir kayak gitu. Itu masih kayak bengong sampai ditarik sama teman saya. Tarik tangannya. Baru saya sadar, kok sakit. Tapi abang rasa waktu itu baal atau nggak bisa bergerak digerakin? Sampai segini ini kayak apa ya? Kerasa kayak kesemutan gitu tuh Bang. Kayak nggak ada rasa. Sampai akhirnya udah langsung dikasih betadine segala macam, terus dikasih perban. Iya, iya. Langsung saya foto kirim ke dia. Terus kakak ngeliat itu? Lihat bener. Fotonya masih nggak ya? Apa yang kakak rasakan waktu itu? Apa ya? Sedih lah pasti ya? Sedih, marah-marah juga, yang menghati-hati kan udah dibilang kalau kerja tuh hati-hati, Tuh. bismillah dulu. Tuh dengerin, hati-hati bismillah dulu. Namanya musibah Bang. Iya bener, ngerain tahu ya. Karena kita udah hati-hati, sebelahnya nggak hati-hati. Ditabrak kita naik motor. Begitulah. Ya gitulah perjalanan. Oke, mungkin cukup sih nih kisah pengalaman yang sama Bang Ahmad ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah pekerjaan, pasti punya resikonya tersendiri dan punya tanggung jawab tersendiri. Dan kali ini Bang Ahmad berbagi kisah pengalamannya. Ini ngeri banget ya, sampai ada orang yang meninggal. Ya, takdir, kematian, jodoh itu semuanya di tangan Allah SWT. Tapi ada sesuatu yang harus kita pertahankan, iman dan Islam kita. Karena dunia sedang tidak baik-baik aja. Yang di sini ribut perang, yang di sini pengen perang, yang di sono nggak mau perang, yang di sini mau perang, yang ini ngurusin minyaknya, orang ini wah, ya banyakin ibadah. Serem kalau bahas itu. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad, makasih banyak Bang Ahmad ya. Sama-sama. Mau nanya Bang terakhir nih. Ya. Kalau tiba-tiba ada pesawat mendarat di sini, apa ya Abang yang lakukan? Lari mungkin. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.